Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman di Indonesia. Sekali lagi, selamat sore kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan mau melanjutkan, kita punya Bible Study yang kita sudah mulai beberapa pertemuan. Jadi kita punya pelajaran pada saat ini adalah pekabaran mengenai kebenaran oleh iman. Dan Ellen White bilang, waktu kita belajar waktu lalu, di mana pekabaran dari teaching of righteousness atau teacher of righteousness itu adalah hujan awal, dan itu juga sama dengan hujan akhir, di mana pekabaran ini akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan kita sudah belajar waktu lalu bahwa pekabaran yang Tuhan sudah kirimkan melalui penatua atau Elder Wagner dengan A.T. Jones, pekabaran mereka itulah yang kalau kita terima, itu akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan waktu diberikan kepada dunia, dunia akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan itu adalah seruan nyaring. Itu yang kita kutip dari Ellen White. Dan dengan itulah sebabnya kita pada saat ini lagi mempelajari mengenai kebenaran oleh iman. Nah, pada waktu lalu kita sudah belajar bahwa apa sih itu kebenaran oleh iman. Jadi kebenaran oleh iman itu Sister White katakan bahwa itu adalah mencampakkan kemuliaan manusia ke dalam debu. Jadi pada waktu manusia itu sudah kosong, dia siap untuk memakai jubah kebenaran Kristus. Itu ya yang kita sudah belajar waktu lalu. Dan kemudian kita mau kasih review sedikit mengenai kutipan ini. Yang Ellen White tuliskan bahwa tidak ada hal yang perlu direnungkan dengan lebih sungguh-sungguh, diulang lebih sering, atau ditanamkan lebih kuat di benak semua orang, selain ketidakmungkinan manusia yang jatuh pantas mendapatkan sesuatu dari perbuatan baiknya yang terbaik. Terus dia bilang, keselamatan adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Jadi kenapa saya mau ulang-ulang ini? Karena Ellen White bilang ini harus diulang-ulang, ya kan? Apa yang harus diulang-ulang? Jadi perbuatan baik kita pun yang terbaik itu bukan sesuatu untuk saya pantas, untuk saya bisa diselamatkan. Seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita sudah belajar bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah cinta dalam hati manusia itu digantikan dengan selfish atau cinta diri. Jadi semua motif yang dilakukan oleh kita, semuanya itu berdasarkan selfish motif. Oke, makanya Ellen White bilang, perbuatan yang kita lakukan itu sudah tercemarkan oleh dosa. Kenapa? Perbuatan baik kita pun tercemar oleh dosa. Kenapa? Karena saya punya motif itu sudah selfish ya, cinta diri. Saya punya pikiran itu sudah tidak murni. Apa yang saya lakukan itu semua ada dia punya embel-embelnya untuk diri saya sendiri. Dan juga waktu itu kita belajar waktu lalu bahwa kebanyakan kita manusia menurut karena ada motif yang lain, yaitu selfish motif. Contoh misalnya, saya mau menurut hukum Tuhan. Kenapa? Supaya saya diselamatkan. Atau kepada bangsa Israel, saya mau menurut hukum Tuhan. Kenapa? Supaya saya diberkati oleh Tuhan. Karena di saat saya tidak menurut hukum Tuhan, kita ditawan di negeri orang, kita menjadi budak, seperti itu. Jadi saya harus menurut supaya ada kemakmuran. Jadi saya punya penurutan itu, dan Ellen White juga bilang bahwa kebanyakan kita orang-orang hidupnya kelihatan hidup teratur, dan juga dikatakan di situ manusia tampak dari luar mau menghindari akan kejahatan. Supaya apa? Supaya kita itu dihormati. Jadi semua yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, itu semua ada ujungnya untuk diri saya sendiri. Coba kalian pikir, coba kita renungkan apa yang kita lakukan selama ini. Pasti sesuatu, saya misalnya kasih Bible study misalnya ya. Wah, atau khotbah atau apapun. Wah, bagus ya dia punya khotbah atau dia punya Bible study. Akhirnya yang merasa senang siapa?
diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan baik apapun, saya menolong orang, medical missionary, semua ujung-ujungnya untuk diri sendiri gitu. Tanpa saya sadar atau saya tidak sadar, itulah manusia. Makanya di sini dikatakan dengan perbuatan baik terbaik pun yang kita lakukan itu bukan sesuatu jaminan untuk saya bisa diselamatkan atau sebagai upah untuk saya bisa diselamatkan. Dan Ellen White bilang ini harus diulang-ulang, direnungkan, ditanamkan di dalam kita punya benak. Dan keselamatan itu hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus saja, titik gitu. Nah, ada koma, enggak ada tambahan, titik gitu. Jadi nanti kita akan lihat apa keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus saja ya. Jadi kita sudah mulai lihat kita punya permasalahan apa. Kita punya permasalahan adalah kita itu waktu jatuh dalam dosa, kita itu sudah completely different. Kita punya nature itu sudah beda. Oke? Kita itu tidak selaras lagi dengan Tuhan. Kita itu bermusuhan dengan Tuhan. Jadi semua yang saya lakukan itu sudah tercemar dengan dosa. Perbuatan baik pun, itu Ellen White yang bilang ya. Jadi itulah sebabnya, nah ini yang kita sudah bahas waktu lalu yang saya baru saya baru review kepada teman-teman. Jadi kita punya keeping the law pun menurut hukum itu semua didorong oleh motif yang egois ya. Dan kemudian nah gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa kenapa saya punya, kan waktu lalu kita sudah belajar bahwa kita punya righteousness, saya punya penurutan akan hukum itu seperti kain kotor. Nah, kita sudah belajar kain kotor waktu lalu itu sama dengan, atau kain lara itu sama dengan pembalut wanita yang setiap bulan mereka dapat period ya. Dan itu sangat jijik, oke? Dan kalau wanita mendapatkan period setiap bulan itu tandanya bahwa dia itu tidak dibuahi dan itu tidak ada artinya sama sekali, vanity, kosong, nggak ada artinya. Itulah saudara dan saya punya righteousness, kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya sadar ya, kita punya kebenaran atau penurutan akan hukum seperti itu, kain kotor, ada nggak wanita yang sesudah dia mendapatkan setiap bulan itu, ada nggak dia ambil pembalutnya dan dia pajang tinggi-tinggi? Ada nggak seperti itu? Jadi kalau kita punya kebenaran seperti itu, kita nggak akan pajang kita punya, oh saya ini menurut hukum Tuhan, oh orang di sana begitu, orang di sana begini. Kita nggak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, teman-teman. Karena ini kebenaran oleh iman menaruh kita punya kemuliaan di dalam debu. Kalau saya punya righteousness, kebenaran seperti kain lara, kita itu akan malu dan akan sebagai wanita ya, itu pembalut itu kita akan buang di tempat yang mana kalau boleh enggak ada orang yang bisa lihat seperti itu. Tetapi orang yang self-righteous, kalian pikir ya, orang self-righteous seperti ini. Itu pembalut wanita yang sangat jijik, terus diambil dan diangkat. Oh ini loh saya punya kebenaran, saya nggak sama seperti orang ini melakukan ini. Saya nggak seperti itu gitu, saya lebih benar dari orang itu. Tuh teman-teman, kalau kita seperti itu, kalau Tuhan melihat kita, kalau saya ya pribadi, lihat seorang wanita lagi ambil pembalutnya, terus dia pajang tinggi-tinggi, kita itu akan rasa jijik. Saya akan bilang, ih ngapain dia bikin seperti itu, menjijikan dan sangat memalukan. Itulah saya kalau saya bilang, oh si A begini, si B begini, saya lebih baik dari orang ini, jangan bergaul dengan mereka karena mereka begini, begitu. Itu saudara sama dengan ambil pembalut dan pajang. Ini loh saya punya kebenaran. Jadi kita punya kebenaran seperti itu teman-teman. Kalau kita sadar saya punya kebenaran seperti itu, kita nggak akan berani untuk
untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena di mata Tuhan kita semua itu sama. Kita itu tidak ada kebenaran. There is none righteous. Tidak ada yang benar. Kenapa? Karena ini yang kita sudah belajar ya waktu lalu. Hukum kan kita belajar bahwa kebenaran itu, hukum itu adalah kebenaran. The law, the commandment is righteousness. Oke? Nah, nanti saya sudah bikin ya dia punya picture, mudah-mudahan dengan diagram yang kita bikin kita bisa lebih kalau saya sendiri untuk bisa lebih mengerti pelajaran saya suka lihat gambar gitu. Oh, baru saya bisa lebih mengerti. Of course yang tuntun adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi ada orang-orang yang lebih gampang mengerti dengan ada gambar, ada diagram atau chart, dan saya seperti itu. Jadi saya sudah bikin. Jadi kenapa saya punya kebenaran seperti kain kotor? Karena ini yang Ellen White bilang ya, kita punya ketaatan kepada hukum itu, yang dituntut oleh hukum itu adalah ketaatan yang sempurna. Jadi kondisi kehidupan kekal itu sama seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau mereka menurut dengan sempurna, teman-teman, itu kehidupan kekal akan diberikan kepada mereka. The same thing sama sekali hari ini. Kehidupan kekal itu kalau saya menurut dengan sempurna, baru saya akan dapat kehidupan kekal. Kalau kehidupan kekal diberikan dengan syarat apapun, selain syarat perfect obedience, ini kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jadi, saya akan masuk surga, saya akan mengulang lagi pemberontakan. Dan kemudian, A.T. Jones kasih dia punya keterangan mengenai kutipan Ellen White itu ya, yang mana ketaatan kondisi atau persyaratan untuk hidup kekal itu adalah ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah, kebenaran yang sempurna. Jadi A.T. Jones bilang, apa sih artinya ketaatan yang sempurna atau perfect righteousness atau kebenaran yang sempurna? Jadi ini yang A.T. Jones bilang ya. Dia bilang ketaatan yang sempurna, yang waktu lalu kita sudah kasih contoh. Misalnya Tante Early Tuhan kasih umur 80 tahun, ini contoh. Jadi ketaatan yang sempurna adalah pada saat Tante Early lahir sampai waktu Tante Early menghembuskan menarik nafas pertama waktu lahir, sampai Tante Early menghembuskan nafas terakhir di umur 80 tahun, dari 0 years sampai 80 years, itu harus ada ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah tanpa ada dosa satu titik pun. Baru Tante Early bisa diselamatkan. Itu dia. Dan itu adalah tuntutan hukum, teman-teman. Jadi kalau saya tidak mempunyai ketaatan yang sempurna seperti itu, saya nggak akan hidup kekal. Dan misalnya saya sekarang umur 41 tahun ya. Dari saya lahir sampai detik ini saya kasih babas tadi kepada teman-teman. Untuk saya masuk dalam kerajaan surga, sejak saya lahir sampai detik ini, harus ada saya menurut hukum. Tidak pernah dalam hidup saya yang nggak turut hukum. Itu yang hukum tuntut kepada saya. Ada nggak kita yang berani angkat tangan bahwa saya seperti itu? Makanya Ellen White bilang, kita punya kebenaran atau penurutan akan hukum seperti kain lara kotor. Nggak ada manusia yang seperti itu, teman-teman. Makanya kalau saya nggak seperti itu, dan saya tidak bisa memenuhi tuntutan hukum, ngapain saya ngomongin orang, oh si pendeta A begini, pendeta B begini, si sister A begini, sister B begini, brother A begini, brother B begini. Saya sendiri dan gimana? Apakah saya menurut hukum dari saya lahir sampai detik ini? Nah, kalau kita semua sama, kenapa saya harus bandingkan diri dengan orang lain? Jadi makanya pelajaran pembenaran oleh iman menaruh saya punya kesombongan atau kemuliaan di debu tanah. Kenapa? Karena orang semua ini sama, tidak ada yang lebih baik dari orang lain. There is none righteous. Nah, ada yang
menurut hukum dari lahir sampai hari ini atau sampai dia mati. Perfect obedience tidak ada, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Kenapa? Ini juga didukung oleh Galatia 3 ayat 10, yang mana dibilang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi, waktu saya tidak setia menurut hukum dari saya lahir, sampai hari ini, saya itu berada di bawah kutuk. Dan salah satu kutuk yang saya akan terima itu adalah kehidupan kekal tidak bisa saya dapat, teman-teman. Karena waktu saya mau masuk di surga, hukum bilang, kamu harus ada perfect obedience, perfect righteousness. Dari lahir sampai kamu mati atau sampai detik ini, tidak boleh ada dosa satupun. Itu yang hukum tuntut, dan persyaratan itulah yang kita bisa masuk surga. Ada orang seperti itu? Tidak ada. There is none righteous. Makanya jalan satu-satunya, teman-teman, hanya melalui Tuhan Yesus. Oke? Makanya pelajaran mengenai righteousness by faith, tidak ada sesuatu pekerjaan apapun, tidak ada suatu accomplish, suatu yang manusia capai walaupun dia rasa itu yang terbaik, yang bisa dia untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya melalui kebenaran Kristus yang saudara dan saya terima melalui iman. Makanya tadi dia bilang apa? Keselamatan hanya melalui iman dalam Yesus Kristus saja. Titik. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar dia punya solusinya ini seperti apa. Jadi kita sekarang saya hanya kasih kepada teman-teman semua masalah yang saya bisa kasih untuk kita, untuk sadar saya punya kondisi ini apa. Dan mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, dengan pekerjaan Roh Kudus masing-masing di kita, saudara dan saya sendiri tidak akan membandingkan diri dengan orang lain atau tidak merasa diri lebih benar. Karena orang semua sama. Kalau kita membuat diri kita lebih benar dari orang lain, kita sama, ingat ya perumpamaan kita sama dengan mengambil pembalut wanita, terus kasih tinggi, kasih pajang ke orang-orang. Itu sangat menjijikan, teman-teman, sangat jijik. Dan Ellen White bilang, pride and self-sufficiency atau sombong dan merasa diri cukup, itu dosa yang sangat ofensif sama Tuhan. Dan dari semua dosa, itulah yang paling tidak bisa disembuhkan, yang paling tidak berpengharapan. Makanya pekabaran ini menaruh semua kita punya kesombongan self-righteous di dalam debu tanah. Oke. Jadi, ini dia ya, kita tidak bisa menurut hukum dengan sempurna. Dan kebenaran, kita tidak memiliki kebenaran yang bisa memenuhi tuntutan hukum Allah. Kenapa? Karena tuntutan hukum Allah, the law of God demand kita itu perfect righteousness dari lahir sampai detik ini, dari lahir sampai mati, tidak ada satu dosa. Itu yang hukum tuntut. Dan kita tidak ada dari diri kita sendiri dan nggak bisa kita bikin seperti itu. Dan Ellen White bilang, tetapi Kristus telah membuat jalan keluar bagi kita. Aduh. Jadi kita punya kasus itu tidak hopeless, kita itu tidak dibiarkan binasa. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Oke, ada solusi yang Tuhan tawarkan untuk kita, bukan tawarkan, berikan kepada kita, dan kita akan belajar ya dengan pelajaran pembenaran oleh iman, righteousness by faith. Dan pada saat ini ada satu lagi ada lagi satu topik yang saya mau bawakan kepada teman-teman mengenai hukum Tuhan. Tetapi sebelum kita ke situ, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, mungkin ada teman-teman yang mau kasih tanggapan atau komentar sebelum kita lanjut dari pembahasan yang kita sudah bahas. Dan ini hanya review, dan waktu lalu waktu kita baca ini kutipan, kita enggak kasih teman-teman komentar karena sudah habis waktu. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau kasih tambahan atau komentar, silakan.
Joy, boleh pertanyaan nggak, Joy? Oke, ya, silakan, boleh sekali. Boleh, Aunty Erli. Tapi pertanyaannya itu ini kayak apa, orang bodoh lah ya. Karena kadang-kadang suka ini keluar saya punya apa, kan tadi ada yang pertama bilangnya keselamatan adalah karena kan nggak ada orang yang baik kan. Keselamatan adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Iya, ya. Nah, Mana itu tadi? jadi kalau kita mau selamat, kita iman dalam Yesus Kristus kan? Ya, ini. Nah, jadi iman itu gimana? Kalau secara anak kecil lah ya, iman itu percaya. Betul. Nah, contohnya gimana, Joy? Oh, jadi Tante Li mau tanya iman itu seperti apa? Bagaimana? Iya, nah, Oke. kan Tante itu Li. abstrak kan, abstrak. Tante Li. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Cuman masalahnya Tante Li, kita ada pelajaran khusus iman itu seperti apa? Apa itu iman? Jadi Tante Li bisa bersabar sampai ke situ, Aunty Erli. Karena kan pelajarannya kebenaran oleh iman. Sekarang kita lagi belajar mengenai kebenaran. Nah, nanti melalui iman. Nah, iman itu bagaimana? Seperti apa sih iman itu? Kalau kebenaran melalui iman, jadi betul sekali kita harus tahu iman itu seperti apa itu iman gitu. Jadi kita setiap kali kita belajar mengenai iman, trust me Aunty Erli, kita selalu ingat Tante Erli karena Tante Erli selalu tanya. Dari dulu ya kita ingat Tante Erli punya pertanyaan. Iman itu seperti apa gitu. Nah, dulu juga kita nggak terlalu ngerti iman itu seperti apa sampai belajar mengenai iman yang diberikan oleh Wagner dengan Jones. Puji Tuhan baru kita bisa mengerti iman itu apa itu iman. Tapi kita nggak mau jawab sekarang Aunty Erli karena memang ada khusus dia punya pelajaran khusus mengenai iman. Jadi Tante Erli don't miss it ya kalau belajar mengenai iman supaya dengan pertolongan Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus kita bisa lebih mengerti apa itu iman. Saya manusia tidak bisa menerangkan, hanya Roh Kudus yang bisa menerangkan. Apa yang saya tahu, saya bisa bagikan, tapi kita berdoa bahwa Tuhan juga akan memberikan penjelasan yang lebih mengenai apa itu iman. Tapi nanti itu pelajaran mengenai iman. For sure kita akan belajar mengenai iman. Thank you Aunty Erli. Nanti kita akan ke situ ya. Ya, thank you Tante Erli. Oke, ada lagi kira-kira? Halo Joy. Iya, oke. Silakan Ebing. Sedikit pertanyaan. Oke. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita gagal memahami standar Tuhan? Oke. Jadi pasti Ebing ada jawabannya. Kita mau jawab juga. Jadi gini, standar Tuhan itu kan sangat tinggi ya. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita bayangkan ya, standar Tuhan itu adalah hukum Tuhan itu saya harus bisa turut dari saya lahir sampai saya mati, ataupun kalau saya hidup sampai detik ini gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita salah, tadi Ebing? Bagaimana kalau kita, apa tadi Bing? Kita gagal memahami. Gagal memahami. Standar itu seperti itu gitu. That's right. Jadi yang kita gagal, kalau kita gagal memahami standar Tuhan seperti itu, menurut kita punya pengalaman ya, kita akan membangun kita punya self-righteous, oke? Dan kemudian, kenapa saya bilang kita membangun kita punya self-righteous? Karena dengan kenyataan seperti itu, saya akan membandingkan diri saya dengan orang lain, dan waktu saya membandingkan diri saya dengan orang lain, saya akan merasa diri lebih benar. Karena saya gagal memahami standar Tuhan itu bagaimana. Kalau teman-teman bisa memahami standar Tuhan itu sangat tinggi, kita nggak akan bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita dengan orang lain itu sama. Kita nggak bisa memenuhi standar Tuhan yang sangat tinggi. Jadi kita akan bangun saya punya self-righteous, yaitu masih ingat orang Farisi dengan Republican yang sinners itu, apa dia bilang?
Tuhan, saya nggak seperti orang ini. Saya bikin ini, saya berpuasa 2 kali seminggu, saya bayar tithe dan semuanya itu. Karena dia apa ya? Kalau dia tahu standar Tuhan itu bagaimana, dia nggak akan membandingkan diri dia dengan orang lain. Dan akhirnya yang terjadi adalah self-righteous, pride. Itu kalau kita gagal untuk kita memahami standar Tuhan seperti apa. Tapi kalau kita tahu standar Tuhan seperti apa, berani enggak kita membandingkan dengan diri orang lain. Sedangkan saya juga sendiri nggak bisa memenuhi akan standar hukum Tuhan itu seperti apa. Oke, itu yang kita bisa jawab. Pasti Ebing ada jawabannya. Silakan, Bing. Ya, ini pertanyaan yang akan membawa pemikiran kita untuk bisa melihat ya kenapa Ellen White menyatakan atau Jones dan Waggoner sering menyatakan keselamatan oleh iman. Nah, keselamatan oleh iman itu tidak akan pernah dipahami kalau kita gagal paham standar yang Tuhan minta. Kenapa hanya oleh iman kepada Yesus ya? Kenapa hanya oleh iman kepada Yesus? Karena memang standarnya begitu tinggi gitu. Ya. Kita dalam diri kita atau dari diri kita tidak ada sesuatu yang bisa membawa kita ke situ gitu. Jadi ibaratnya kita udah berjalan 10 kilometer untuk pergi di satu tujuan, dan ternyata di akhir tujuan itu ternyata tanjakannya itu hampir 180 derajat gitu. Kita melihat ada gunung yang sangat tinggi dan wah, kita bisa apa gitu, udah capek, terus gimana kita bisa mencapai tempat yang begitu tinggi, misalnya 500 meter di permukaan laut, dan kemiringannya itu hampir 180 derajat gitu. Nah, itu membuat kita mustahil ya, kita merasa mustahil untuk mencapainya. Jadi sebenarnya ketika kita betul-betul menyadari akan standar Tuhan, itu akan menghasilkan satu roh menyerah diri. Iya, betul. Jadi ada satu apa ya, kesadaran, ada satu roh gitu yang akan muncul, saya tidak mampu, saya tidak berdaya. Roh ini yang Tuhan mau sekali gitu, roh yang seperti ini yang Tuhan inginkan. Kita sama sekali tidak berdaya, kita sama sekali tidak mampu. Di dalam roh yang seperti ini, kita akan sangat memahami apa artinya juru selamat buat kita. Ya. Ternyata kalau kita tidak berdaya, kemudian ada yang bisa membawa kita ke atas, ya, ke standar yang sangat tinggi itu. Betapa berartinya orang itu gitu. Yes, that's right. Disitulah kita akan melihat betapa pentingnya Yesus sebagai juru selamat kalau kita tahu standar itu. Jadi standar yang sangat tinggi, yang sangat sempurna akan menghasilkan roh kerendahan hati di dalam diri kita dan penghargaan yang sangat besar terhadap Yesus sebagai juru selamat. Ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Betul sekali itu, Bing. Makanya waktu Yesus makan dengan orang-orang berdosa, itu orang-orang Farisi kan bilang, kenapa Tuhan Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Terus Yesus bilang, saya datang untuk orang yang sakit, bukan orang yang benar. Orang yang benar atau orang yang tidak sakit tidak butuh dokter. Orang yang sakitlah yang membutuhkan dokter. Nah, kalau saya pikir saya bisa memenuhi standar Tuhan, tanpa Tuhan, ya saya nggak butuh Tuhan, ngapain? Tapi di saat saya tahu standar Tuhan bagaimana dan kondisi saya bagaimana, disitulah saya akan sangat menghargai akan pekerjaan Tuhan. Kalau saya tahu saya sakit, disitulah saya akan menghargai dokter. Tapi kalau saya rasa saya tidak sakit, ya ngapain dokter? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, oke? Tapi kalau saya tidak membutuhkan, kalau saya rasa saya benar, itu kayu salib ngapain kayu salib seperti itu ya? Tuhan Yesus mati, so what gitu. Tapi kalau kita tahu arti dari salib itu untuk kita, saya akan sangat menghargai salib itu. Sama yang tadi Ebing bilang, kalau kita gagal memahami standar Tuhan, ya saya nggak akan perlu ngapain Tuhan Yesus gitu. Yesus itu apa? Paling belajar Alkitab, tapi Yesus itu hanya bumbu-bumbu lah seperti itu. Tapi kalau kita tahu kita punya kondisi bagaimana dan jalan keluar hanya melalui Yesus, hanya melalui iman, saya akan sangat menghargai dan setiap
kita belajar kebenaran oleh iman, itu seperti sesuatu yang seperti ini teman-teman, kita mau gambarkan. Kita itu di dalam air, udah mau mati nih, saya butuh oksigen. Waktu keluar dari air, terima kasih Tuhan. Seperti itu. Saya sudah mau mati, saya nggak tahu jalan keluarnya bagaimana, tapi pas keluar dari air, bisa bernafas lagi. Saudara-saudara, kita punya kondisi seperti itu. Kita harusnya mati, kita nggak tahu mau bagaimana. Tapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Apa sih jalan keluar? Nah, itulah sebabnya kita akan belajar sama-sama. Jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kita itu seperti apa? Baru saya akan menghargai, sangat-sangat menghargai Tuhan Yesus, pengorbanannya, salibnya, iman itu apa, kita akan sangat menghargai. Tapi kalau kita nggak tahu kita punya kondisi bagaimana, ya enggak. Kita bandingkan dengan orang lain, saya benar, saya udah vegetarian, saya begini, saya begitu, saya begini. Kita akan terus membangun kita punya self-righteous yang kelihatannya saya selalu lebih benar dari orang lain. Seperti itu ya. Oke, kira-kira ada lagi? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita bilang. Oke, ini yang tadi kita bilang. Yang hukum tuntut. Kalau teman-teman lihat, kita coba gambarkan. Jadi inilah syarat untuk teman-teman, saudara dan saya bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini hukum, oke? Di bawah ini hukum. Hukum tuntut untuk saya masuk dalam kerajaan surga adalah perfect obedience atau penurutan yang sempurna, perfect righteousness atau kebenaran yang sempurna. Perfect. Kalau perfect itu kan tidak ada cacat celah, 100% itu perfect. Nah, perfect yang bagaimana yang hukum tuntut? Ini ya, kita bikin chart, oke? Ini chart di mana manusia pertama atau man was born, atau misalnya saya born, saya lahir gitu. Itu nafas pertama, oke? Dia mengambil nafas pertama. Kemudian misalnya manusia itu hidupnya selama 50 tahun. Manusia mati. Itu sampai nafas terakhir yang pernah dia hirup dari umur 0 sampai 50 tahun, dia punya hidup itu harus dia hidup a sinless life. Atau hidup tanpa dosa, tanpa ada satu cacat dosa pun selama 50 tahun, baru orang itu bisa masuk surga. Itulah tuntutan hukum, teman-teman. Jadi, kalau kita sadar, teman-teman ya, kalau misalnya Tante Erli sadar, saya sadar, Ebing sadar, orang semua sadar, ini yang hukum tuntut, saya bisa kasih kepada hukum nggak? Mungkin hari ini saya sudah berapa kali dosa kali ya, misalnya. Jadi baru hari ini pun sudah saya punya kehidupan kekal, sudah nggak kondisi untuk saya masuk ke surga, nggak bisa. Atau misalnya dari Indonesia mau ke Amerika. Sebelum datang ke Amerika kita harus ke kedutaan apply visa. Seperti itu. Jadi tanpa ada visa, orang nggak bisa datang ke Amerika. Seperti itu untuk saya ke surga, visanya itu harus sinless life dari saya lahir sampai saya mati. Perfect obedience, perfect righteousness. Itu saya punya visa untuk ke surga. Dapat visa nggak? Nggak bisa. Nggak ada manusia yang hidup seperti itu. Ini hukum Tuhan sangat tinggi, dia punya standar. Dan tidak ada manusia pun yang bisa memenuhi standar itu. Oke, kita akan baca ya. Ellen White bilang, bukan saya yang bilang. Nanti kita akan baca. Jadi mudah-mudahan teman bisa lihat gambarnya itu seperti apa dan yang dituntut hukum itu seperti apa untuk saya bisa masuk kerajaan surga. Oke, ini dia ya. Jadi sebelum kita sebelum kita pergi ke kutipan yang saya bilang, kita mau coba bikin summarize atau kesimpulan dari yang kita bahas so far. Oke, yang kita bahas so far dari mengenai kita punya perbuatan baik itu dan penurutan dengan hukum. Ini ya Ellen White bilang, kita baca.
Dia yang mencoba untuk mencapai surga dengan usahanya sendiri dalam menurut hukum sedang mencoba sebuah kemustahilan. Waduh. Jadi teman-teman, kita yang mau capai surga dengan usaha kita, harus turut hukum, harus apa namanya? Jangan berdosa lagi, stop sinning, stop sinning, stop sinning, seperti itu. Dengan kita punya usaha sendiri, itu Ellen White bilang mustahil teman-teman. Kenapa? Coba kita lihat ya. Manusia tidak dapat diselamatkan tanpa ketaatan, tetapi pekerjaannya tidak boleh berasal dari dirinya sendiri. Coba lihat itu. Kita lihat, keselamatan itu harus perfect obedience. Itu kan yang Ellen White bilang. Tapi perfect obedience itu tidak boleh berasal dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dari diri kita sendiri kita tidak bisa menghasilkan perfect obedience. Sudah lihat masalahnya di mana? Dan apa solusinya? Kristus harus mengejarkan di dalam dia baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Oh, ternyata untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga dan tuntutan hukum itu bisa dipenuhi, itu harus Kristus, teman-teman, yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya, atau bahasa Inggris to will and to do according to his good pleasure. Itu harus Tuhan yang bekerja, bukan dari kita sendiri, karena kita sudah tahu kita punya kondisi itu seperti apa. Oke? Terus jika seseorang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri, dia mungkin memiliki sesuatu di dalam dirinya untuk bersuka cita. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan kita, oh iyalah, of course kita bisa bersuka cita. Oh, saya bikin ini, saya bikin ini. Dengan perbuatan saya ini saya bisa selamat. Seperti itu ya. Jadi manusia itu bisa sombong. Lihat, ini saya bisa bikin seperti itu. Tapi ternyata itu bukan saya yang lakukan, karena kalau saya lakukan, saya tidak bisa saya tidak bisa membayar tuntutan hukum. Harus Kristus yang melakukannya. Makanya dibilang semua yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus dicemari dengan apa? Keegoisan dan dosa. Lihat lagi di sini. Jadi mau pekerjaan baik apapun yang kita lakukan, tanpa Kristus yang melakukan di dalam kita, itu tercemar oleh egois dan dosa, teman-teman. Menurut hukum kita nggak bisa. Semua harus adalah pekerjaan Kristus di dalam kita. Tetapi apa yang dikerjakan melalui iman, itulah yang diterima oleh Allah. Makanya tadi Tante Erli bilang, apa itu iman? Jadi karena saya nggak bisa bikin, dan harus Kristus yang bikin di dalam saya, ya saya harus terima ini pekerjaan Kristus gitu. Bukan pekerjaan saya. Nanti makanya kita akan bahas khusus mengenai iman itu ya. Itu sangat beautiful. Jadi kalau kita tahu ya, kalau kita tahu kita punya kondisi seperti apa. Dan tadi Ebing bilang, waktu saya tahu saya punya kondisi seperti itu, disitulah saya betul-betul surrender. Disitulah Tuhan saya nggak bisa, Tuhan do it gitu. Lakukan, saya nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa menurut hukum, karena saya punya natural, kayak saya punya kealamian itu mau melawan akan hukum-hukum Tuhan. Saya punya motif itu selfish, semua yang saya bikin itu karena selfish, karena semuanya itu. Jadi Tuhan lakukan di dalam kita, untuk kemauan pun pekerjaan Tuhan lakukan di dalam kita. Baru itu bisa diterima oleh Tuhan, baru hukum akan puas dengan pekerjaan itu. Oke, tapi kalau saya bikin tanpa Kristus, itu pasti akan dicemari dengan keegoisan dan akan dicemari oleh dosa. Oke, nah ini dia punya summary ya, dan ini yang tadi kita. Oke. Tunggu, kita bikin summary lagi yang kedua, yang berikut melalui ayat. Oke, jadi yang kita lakukan tanpa Kristus itu dicemari oleh keegoisan dan dosa. Dan tadi sudah dikatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui
iman saja kan, tanpa kita punya perbuatan. Oke. Nah, terus kita lihat di sini ya. Di ayat-ayat yang kalian sudah tahu, kita lihat di sini, sebab karena kasih karunia, tunggu. Oke. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Jadi, dia bilang itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, teman-teman coba lihat. Kalau itu hasil pekerjaan saya, itu keselamatan itu bukan pemberian, itu adalah reward. Ngerti enggak? Jadi kalau saya bekerja untuk mendapatkan keselamatan, itu upah. Saya layak karena saya kerja, saya layak dong untuk dapat selamat. Tetapi keselamatan ini bukan karena saya punya pekerjaan, terus saya diselamatkan, tapi itu karena pemberian, that's the gift. Makanya saya punya perbuatan baik apapun, oke, itu bukan Ellen White bilang harus direnungkan bahwa itu saya punya perbuatan baik pun itu tidak bisa membayar saya punya keselamatan, teman-teman. Karena saya punya perbuatan baik apapun, tanpa Kristus itu, setiap tindakan kita tanpa Kristus itu dicemari oleh dosa. Oke? Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan di kutipan yang berikut, baru kutipan Ellen White, apa teman-teman ada tambahan so far? Atau pertanyaan? Komentar? Oke. Belum ya? Oke. Jadi kita lihat apa yang Alonso Jones katakan. Oke. Dan ini kita sudah bahas ya. Kalau kita menerima, dan Tuhan sudah mengirimkan pekabaran melalui A.T. Jones dengan Wagner, dan pekabaran mereka itu adalah mengundang kita untuk menerima akan kebenaran Kristus. Jadi, dan pekabaran mereka itu adalah pekabaran malaikat ketiga, dan Ellen White bilang pekabaran malaikat ketiga itu adalah justification by faith, atau kebenaran oleh iman dengan pasti. Nah, untuk teman-teman mempelajari apa sebenarnya kebenaran oleh iman yang benar, kita harus pelajari buku mereka, iya kan? Karena pekabaran mereka itu memberikan pekabaran pembenaran oleh iman. Oke? Jadi untuk mempelajari pembenaran oleh iman, saya akan gunakan Alkitab, kutipan Wagner, kutipan Jones, dan Ellen White. Kita gabung semua, baru kita akan lihat gambaran besar yang sangat indah mengenai kebenaran oleh iman. Oke, jadi tadi kita sudah belajar bahwa keselamatan itu pemberian, bukan usaha kita. Kalau saya melalui perbuatan kita, saya diselamatkan, itu bukan pemberian, itu adalah upah yang Tuhan harus berikan kepada kita. Tetapi kenyataannya tuntutan hukum itu sangat tinggi. Saya nggak bisa penuhi tuntutan hukum itu. Oke? Karena tuntutan hukum itu menuntut saya menurut hukum Tuhan dari saya lahir sampai saya mati, perfect obedience. Nah sekarang ini A.T. Jones punya komentar ya mengenai hukum itu, maksudnya mengenai tuntutan hukum yang kita sudah bahas tadi. Oke, di sini kita ambil dia punya khotbah di tahun 1893 di General Conference Daily Bulletin. Dikatakan di sini bahwa ya kata seseorang, saya belum mengerti. Saya telah melakukan yang terbaik. Oke, jadi orang bilang, I didn't get it. Saya nggak ngerti gitu. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa saya punya perbuatan baik itu, kenapa saya nggak bisa masuk surga? Itu ya orang bilang, I don't get it, saya nggak ngerti gitu. Nah, terus A.T. Jones bilang, tetapi hukum berkata, bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan yang terbaik dari Anda. Oh, jadi ini misalnya ilustrasi. Sekarang saya berdiri di hadapan hukum, oke? Misalnya saya kayak gambar tadi, saya berdiri di hadapan hukum. Terus hukum punya tuntutan adalah saya harus menurut 100% dari saya lahir sampai saya mati di dalam kehidupan saya. Oke? Terus sekarang misalnya ini saya mau masuk surga. Ada hukum di sini. Ini hanya contoh ya.
Terus saya bilang kepada hukum, saya layak masuk surga. Terus hukum bilang, kenapa kamu layak? Terus saya bilang, oh, karena saya sudah melakukan yang terbaik. Terus hukum bilang, bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan yang terbaik dari Anda. Wow, jadi pekerjaan terbaik pun hukum bilang saya tidak inginkan pekerjaan yang terbaik dari Anda. Coba lihat ya apa yang hukum ingin. Saya menginginkan kesempurnaan. Oke, jadi walaupun saya bilang saya sudah melakukan yang terbaik, tapi yang terbaik itu pun belum tentu sempurna. Ngerti enggak? Jadi saya bilang, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah prophesy, saya sudah bernubuat, saya sudah melakukan many wonderful works, saya sudah cast out devil. Misalnya itu di Matius 7, saya sudah melakukan yang terbaik. Terus hukum bilang, saya nggak mau, saya tidak ingin yang terbaik dari kamu, saya ingin yang sempurna, ini hukum bilang. Bagaimanapun juga, bukan perbuatan Anda yang saya inginkan. Hukum bilang, saya nggak mau kamu punya perbuatan, karena kamu punya righteousness, kamu punya perbuatan itu seperti filthy rags. Kalian ingat pembalut wanita? Itu kamu punya perbuatan seperti itu. Terus, kalau begitu yang hukum inginkan apa? Ini dia, perbuatan Tuhan yang saya inginkan. Bukan kebenaran Anda yang saya inginkan. Waduh, jadi hukum bilang saya nggak mau kamu punya kebenaran. Your righteousness like a filthy rags. Saya mau kebenaran Tuhan. Saya mau perbuatan Tuhan. Saya menginginkan kebenaran Tuhan dari Anda. Ini hukum bilang saya mau kebenaran Tuhan. Saya nggak mau kamu punya kebenaran. Karena kamu punya kebenaran itu sangat menjijikkan. Saya mau kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu sempurna. Obedience-nya itu sempurna. Dan hukum bilang, bukan perbuatan Anda yang saya inginkan, saya ingin perbuatan Tuhan dalam hidup Anda. Itulah yang dikatakan hukum kepada setiap orang. Jadi lihat di sini sudah sama ya, persis sekali. Hukum menuntut kesempurnaan di kita, yang kita harus bayar kepada hukum. Terus hukum lihat, waduh Joy, not even close, orang Amerika bilang. 1-2% pun kagak. Minus 0% kamu. 1 hari pun udah berapa kamu punya dosa. Sedangkan 1 hari pun dosanya sudah banyak gitu. Sedangkan hukum minta dari lahir sampai sekarang kamu harus hukum. Harus turut secara sempurna. Makanya hukum bilang saya nggak mau kamu mau berbuat baik terbaik apapun saya nggak mau. Yang saya inginkan sempurna, which is kamu nggak ada gitu. Makanya hukum bilang, saya menginginkan kebenaran Tuhan dalam hidup Anda. Bukan kebenaran kamu. Kamu punya kebenaran seperti filthy rags. Teman-teman, I hope, saya harap ya, dengan kita berdoa, oke? Sambil kita belajar, kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus lebih menjelaskan ke diri kita betapa najisnya saya dan betapa saya ini hopeless gitu loh tanpa Yesus. Kita menginginkan pekabaran ini supaya kita semua sangat menghargai Tuhan Yesus dan apa yang Dia kerjakan. Kalau enggak, kita akan terus membangun kita punya self-righteous, teman-teman. Dan self-righteous ini yang paling menjijikkan di mata Tuhan. Dan kalau kita masuk surga dengan tuntutan hukum seperti ini, kita nggak akan bisa sama sekali. Kita sudah nggak ada, that's it gitu. Hilang, binasa, saya nggak bisa gitu. Kenyataan hidup saya nggak bisa. Saya mau bilang teman-teman, saya nggak bisa. Saya nggak bisa memenuhi tuntutan hukum seperti itu. Walaupun yang saya sudah bikin terbaik, tapi hukum bilang bukan yang terbaik. Saya mau sempurna, which is I don't have it gitu. Makanya kita sangat memerlukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Oke? Dan ini tadi yang saya bilang ya. Dia punya, Ellen White punya kutipan yang sama seperti yang tadi Jones bilang dengan ayat-ayat yang kita sudah bahas, oke? Jadi kita baca ya kutipan ini dan mungkin teman-teman sudah ini silakan kasih komentar. Oke, ini ya di Faith and Works Ellen White bilang, kebenaran atau righteousness adalah ketaatan pada hukum. Oke. Hukum coba lihat ya, sama dengan Eti Jones tadi bilang.
hukum menuntut kebenaran. Dan ini orang berdosa berhutang kepada hukum. Jadi apa yang kita berhutang kepada hukum? Kebenaran atau ketaatan kepada hukum. Jadi hukum bilang, kamu harus turut hukum 1 sampai 10 dari kamu lahir sampai kamu mati, atau pada kalau kamu hidup sampai hari ini kamu hidup, kamu harus turut hukum. Dan inilah yang kita berutang kepada hukum, tetapi dia tidak mampu membayarnya. Ini dia teman-teman. Tuntutan hukum sangat tinggi teman-teman. Saya harus turut secara sempurna dari saya lahir sampai saya mati atau saya hidup hari ini, saat ini saya berbicara. Dan saya tidak mampu membayar hukum. Saya tidak mampu memenuhi tuntutan hukum. Saya nggak mampu. Kenapa? Karena waktu saya jatuh dalam dosa, cinta sudah digantikan dengan selfish. Dan saya punya pikiran sudah nggak murni lagi. Saya sekarang bertentangan dengan Tuhan. Makanya saya nggak suka akan hukum Tuhan. Makanya saya nggak bisa memenuhi tuntutan hukum, teman-teman. Saya nggak mampu bayar kepada hukum. Dan hukum bilang, the wages of sin is death. Karena kamu sudah berdosa, kamu tidak mampu bayar, kamu harus mati. Aduh, mengerikan ya. Tetapi ini Ellen White bilang, satu-satunya. Kalau satu-satunya cara, teman-teman, berarti apa? Apakah ada cara lain selain ini? Nggak ada. Inilah cara satu-satunya di mana dia dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Nah, ini yang tadi Tante Li tanya. Jadi, untuk saya mau mencapai kebenaran atau saya bisa menurut hukum Tuhan atau membayar hutang kepada hukum, itu harus melalui iman dan itu harus pekerjaan Kristus di saya gitu. Coba lihat ya, satu-satunya mencapai kebenaran yaitu melalui iman. Oke, jadi bagaimana dengan melalui iman saya bisa membayar tuntutan hukum? Ini dia ya. Dengan iman, ia atau orang berdosa itu, dia dapat membawa kepada Tuhan jasa-jasa Kristus, dan Tuhan menempatkan ketaatan anaknya di tempat orang berdosa. Oke. Jadi dengan iman kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah manusia yang hidup di dunia ini dari dia lahir sampai dia mati perfect obedience. Bisa lihat di situ, Yesus tidak ada dosa satu titik pun dari dia lahir sampai dia mati. Makanya dengan iman itu saya bilang kepada hukum, saya nggak bisa tuntut, saya nggak bisa bayar kamu punya tuntutan, saya nggak bisa. Tapi dengan iman saya tahu Yesus hidup perfect, obedience dari dia lahir sampai dia mati. Saya membawa karena Yesus itu sebagai gift. Ingat ya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yesus mencintai dunia ini, dia kasih anaknya kepada kita. Jadi waktu Yesus bilang kepada Nikodemus, Tuhan kasih anaknya, jadi Tuhan kasih Yesus kepada kita semua masing-masing. Jadi misalnya nih, saya ini Joy, oke? Saya nggak bisa bayar tuntutan hukum. Saya nggak bisa. Tapi waktu Tuhan memberikan Yesus kepada saya, di diri saya, yang saya bawa kepada hukum apa? Hukum. Saya nggak bisa menurut kamu punya hukum sejak saya lahir sampai mati atau sampai detik ini. Ini Yesus, dengan iman saya bawa Yesus. Dan Yesus menurut dari lahir sampai mati, saya bawa kepada kamu dan lihat. Jadi waktu hukum melihat Yesus di dalam saya, yang hukum melihat siapa? Yesus. Hukum lihat Yesus. Yaitu hukum tidak lihat saya lagi, hukum lihat Yesus. Dan waktu hukum lihat Yesus, dia lihat apa? Perfect obedience. Aduh, dan itu kita hanya bisa terima dengan iman, teman-teman. Kita bawa jasa Kristus dan menempatkan ketaatan Yesus. Dan saya bilang hukum, ini ada perfect obedience in me gitu. Ada Yesus di dalam saya. Dan Yesus yang sanggup memenuhi tuntutan hukum. Yesuslah yang bisa
membayar tuntutan hukum karena Yesus lahir sampai mati tidak ada dosa. Wow, coba lihat ya. Kebenaran Kristus diterima, menggantikan kegagalan manusia. Jadi hukum bilang, karena ada perfect obedience, saya terima. Dan Tuhan menerima, ini dia. Tuhan menerima, teman-teman. Mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat percaya. Aduh, wow. Jadi hukum bilang, oh yes, I accept. Kita terima ini kebenaran. Karena inilah yang saya mau dan kebenaran inilah yang bisa membayar tuntutan saya. Jadi Tuhan terima, Dia ampuni saya punya dosa, Dia membenarkan saya, jiwa yang bertobat dan percaya, dan memperlakukan saya seolah-olah itu saya benar dan mengasihi saya seperti Dia mengasihi anaknya. Aduh, wow. Jadi saya yang sudah berdosa, saya dibenarkan. Hukum melihat saya itu benar. Perfect obedience. Tapi bukan itu karena Kristus di dalam saya yang hukum, makanya hukum bisa terima. Tuhan terima, Tuhan ampuni, Tuhan membenarkan saya. Seakan-akan saya itu benar dari lahir sampai detik ini. Karena ada Kristus, karena penurutan Kristus. Dan Tuhan, Bapa, mengasihi saya sama seperti Dia mengasihi anaknya. Coba teman-teman renungkan ini semua. Kalau tanpa Kristus, teman-teman, bisa nggak kita memperoleh kehidupan kekal? Tidak bisa. Bisa saya membayar tuntutan hukum? Tidak bisa. Waktu saya berdosa, hilang saya punya kehidupan kekal, tuntutan hukum saya nggak bisa bayar, and that's it. Habis, nggak ada harapan. Harapan satu-satunya adalah karena Kristus, teman-teman, dan kita hanya bisa terima semuanya itu dengan iman. Yakin bahwa Kristus sudah melakukan semuanya itu untuk kita, kita terima, dan di saat itu juga kita mengaku dosa kita, memberikan kepada Tuhan Yesus memberikan anaknya, dan waktu hukum lihat, aduh ada perfect obedience, hukum terima, kita dibenarkan. Di saat kita dibenarkan, that's it. Itulah kebenaran yang kita terima melalui iman. Dan itulah jubah yang bisa kita pakai untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi anak-anaknya. Memperlakukan kita benar seakan-akan kita nggak ada dosa satupun dari lahir sampai mati atau sampai detik ini. Bayangkan, teman-teman coba bayangkan ya. Baca seperti ini kayak, waduh Tuhan terima kasih. Tapi saya nggak akan bisa menghargai Tuhan Yesus. Saya nggak bisa menghargai semua yang Yesus lakukan kalau saya nggak tahu saya punya kondisi seperti apa dan tuntutan hukum itu seperti apa, teman-teman. Iya kan? Jadi dua hal yang saya harus sadar. Kondisi saya dan tuntutan hukum. Waktu saya sadar dua hal ini, baru teman-teman, dan saya akan bisa mau menghargai Tuhan Yesus dan pekerjaan yang Dia lakukan di dalam diri saya. Kalau dua hal ini saya nggak tahu dan pahami dengan benar, kita nggak akan pernah menghargai kehidupan Tuhan Yesus, dan saya akan terus membangun saya punya self-righteous. Oke? Sampai di sini, silakan teman-teman mau kasih tambahan atau pertanyaan, silakan. Kalau saya nggak pernah tambahan, hanya pertanyaan terus. Bingung ya ini ya. Kalau bagi saya bingung dan gimana caranya. Nah, itu tadi dibilang ya satu-satunya cara melalui iman. Nah, tadi kan Joy bilang iman nanti next time. Nah, terus kita dikatakan apa tadi yang sebelumnya? Yang sebelumnya ini dituntut mengenai menginginkan kesempurnaan. Iya, ini. Nah, terus sudah itu perbuatan kita, bukan perbuatan kita yang diinginkan. Jadi perbuatan Tuhan yang diinginkan, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus.
Yes. Nah, dia bilang menginginkan kebenaran Kristus dari kita. Nah, bagaimana itu caranya? Jadi kalau kita dari diri sendiri mau bikin kebenaran Kristus, nggak make sense dan nggak bisa itu. Nah, apakah itu dengan doa kita minta sama Tuhan hadir? Jadi Kristuslah yang hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam perbuatan kita atau dalam kehidupan kita gitu. Nah, apakah dengan begitu sehingga yang keluar itu kebenaran Kristus gitu. Nah, gimana ini caranya untuk seperti apa yang dibilangin itu tadi, yang bilangin ini dan sesudahnya itu tadi, yang Joy keterangin itu tadi. Karena ini ya kita dengerin sebagai hanya teori, tapi saya nggak mau teori, saya mau melakukannya gitu. Nah, bagaimana melakukannya supaya yang dilihat bukan kebenaran kita. Saya tahu saya nggak pernah bisa benar, saya selalu buat salah. Nah, bagaimana untuk saya bisa bikin seperti itu? Nah, itu. Karena kalau sudah dengar keselamatan, nah saya mau selamat, bagaimana saya untuk selamat? Nah, bagaimana Tuhan Yesus yang melakukan di dalam saya? Karena waktu Joy nerangin, saya bingung, gimana ini caranya gitu. Itu kayak, kalau saya selalu teori itu nggak masuk gitu. Ya. Oke, thank you, Joy. Ya. Oke, thank you Aunty Erli. Thank you atas pertanyaannya. Ya. Boleh aku masukkan dikit? Oke, ya silakan Aunty Erli. Kak Acil, sorry. Silakan. Yang dimaksud kebenaran Kristus itu kita harus copy dia, Kak Erli. Copy kebenarannya Kristus, apa yang dia lakukan selama waktu di dunia ini. Itu dia yang kita harus ikutin. Itu aja sih. Oke, ya. Boleh saya nanggapin? Kalau copy kebenaran Kristus itu berarti dari diri saya. Ini kan dibilang bukan diri saya. Kalau copy saya yang melakukannya. Tapi ini dibilang kebenaran Kristus di dalam saya itulah yang diinginkan. Iya. Bukannya kebenaran saya gitu. Betul. Bukan kebaikan saya. Kalau saya copy berarti itu dari diri saya. Oke, jadi ya, thank you Tante Erli ya, thank you Kak Acil atas jawabannya. Jadi sebenarnya gini ya, oke, untuk saya ini saya mau coba jawab. Jadi teman-teman silakan ya kasih tambahan. Jadi sekarang sebelum saya mau jawab pertanyaan Tante Erli, kalau misalnya saya mau ke dokter ya, Waktu saya ke dokter, saya akan membutuhkan dokter di saat saya sembuh, di saat saya tidak sakit atau saya sakit. Di mana yang saya betul-betul sangat membutuhkan dokter? Itu saya mau tanya Tante Erli. Walaupun saya tahu jawabannya, tapi saya mau tanya. Di mana waktu kita sakit? Waktu kita sakit kan, betul? Jadi waktu saya sakit ini sekarat, saya tahu saya sudah mau mati. Disitulah saya betul-betul saya butuh dokter untuk bisa menolong saya dalam penyakit saya. Oke, jadi bagaimana di saat sekarang itu kan Yesus bilang orang yang benar tidak membutuhkan atau seorang yang sembuh atau tidak sakit tidak membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit yang sangat membutuhkan dokter. Jadi waktu saya sadar ya, saya punya kondisi seperti ini. Yang kita sudah belajar dari pertama, saya sadar saya punya kondisi apa, sesudah jatuh dalam dosa, saya nggak bisa menurut hukum, semua yang saya lakukan itu bertentangan dengan Tuhan. Kalaupun ada penurutan, dilihat itu karena selfish motive. Dan setiap pekerjaan terbaik apapun yang saya lakukan itu sudah terkontaminasi dengan dosa, tercemar dengan dosa. Itu yang saya lakukan. Nah sekarang, tuntutan hukum, saya harus turut semua hukum Tuhan, perfect obedience dari 1 sampai 10, yang saya sendiri nggak bisa bayar kepada hukum karena saya punya kondisi nggak bisa menurut karena saya bertentangan dengan Tuhan dan bermusuhan dengan Tuhan dan hukumnya. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana dan ini solusinya? Ini kan realitinya. Bagaimana solusi ini? Karena yang hukum tuntut bukan perbuatan saya. Karena yang saya lakukan itu berdasarkan selfish motive atau kalaupun ada penurutan saya nggak bisa turut semua. Dan
kalaupun ada penurutan yang dilihat, itu semua berdasarkan selfish motive, which is itu dosa. Namanya selfish itu dosa. Jadi waktu saya sadar betapa saya sakit rohani, ya kan? Saya tidak ada harapan sama sekali. Sekarang saya mau datang kepada siapa? Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya. Jadi apa yang Yesus bisa tawarkan kepada kita? Itu dia. Yang Yesus berikan, bukan tawarkan ya, Tuhan berikan. Sorry, kita mau ganti kata tawarkan. Dia berikan karena dia tidak tawar, dia kasih. Apa yang Yesus kasih kepada kita? Waktu saya sadar saya punya kondisi seperti ini dan saya memerlukan Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak bisa tuntutan hukum tinggi, saya nggak bisa memenuhi, saya punya kondisi sangat mengerikan, jijik itu yang saya bilang dari kepala sampai kaki, kusta, luka yang tidak dibalut itu seperti bernanah keluar, dan saya punya kebenaran seperti kain kotor yang wanita setiap bulan dapat. Jadi saya sangat membutuhkan Tuhan. Please Tuhan, saya nggak bisa melakukan apa yang tuntutan hukum tuntut, saya punya perbuatan itu semua najis. Tuhan bilang, now you understand your condition. Let me do it in you. Seperti itu. Saya yang melakukan di dalam kamu. Keinginan dan pekerjaan saya yang lakukan. For it is God that work it in you to will and to do. Jadi saya tahu, jadi kenyataannya itu bagaimana? Tante Eli, apakah dengan iman, Tante Eli, kalau misalnya iman, apakah iman itu seperti sebuah feeling? Iman itu bukan feeling ya, oh saya happy, oh saya sedih, oh ini saya sudah terima iman. Enggak, iman itu apa gitu. Jadi nanti kita akan bahas, tapi anyway kita kasih. Iman itu adalah seperti ini. Waktu iman itu timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Jadi waktu saya dengan firman Tuhan, saya punya kondisi seperti itu, dan hanya penurutan Kristuslah yang hukum terima, perbuatan Kristuslah yang hukum terima. Jadi bagaimana? Sekarang Tuhan berikan jalan keluarnya. Dan saya terima apa yang Tuhan lakukan melalui iman. Gitu. Oh Tuhan selama di dunia ini dia hidup perfect obedience. Tuhan di dunia ini dia menurut kepada hukum Tuhan. Dia di dunia ini perbuatan baiknya itu bukan dari dia sendiri, tapi the Father yang bekerja di dalam dia. Itu Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan saya terima semuanya itu di dalam diri saya dengan iman. Karena saya tahu di diri saya itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dengan iman. Apa itu iman? Apa yang firman Tuhan katakan, itu dia, itu yang saya terima gitu. Tanpa ada perasaan, oh kalau saya nggak rasa gimana gitu, berarti saya belum terima. No, iman itu apa yang firman Tuhan katakan, saya terima. Oke, saya terima. Oh, oke. Jadi ini sekarang semua pekerjaan Kristus. Dan apa hasil dari iman yang saya terima, yang tadi Tante Eli bilang, saya mau realitinya gimana? Karena saya tahu saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya membiarkan Kristus bekerja di dalam saya. Oke? Bukan pekerjaan saya, yang tadi Tante Eli bilang. Itu semua pekerjaan Kristus. Saya biarkan Kristus bekerja di dalam saya. Dan yang keluar itu apa? Yang Ellen White bilang, waktu kita menerima pekabaran A.T. Jones dengan Wagner yang mengundang orang-orang menerima kebenaran Kristus, dan hasilnya apa? Ketaatan sempurna kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi, waktu saya sudah menerima kebenaran Kristus, membiarkan Kristus yang melakukan di dalam saya, hasilnya apa, Tante Eli? Ketaatan yang sempurna. Tetapi saya tahu kalau saya yang menurut itu tidak sempurna. Iya kan? Satu hari berapa kali berdosa. Tapi waktu saya menerima Kristus di dalam diri saya, membiarkan Kristus bekerja, hasilnya itu adalah ketaatan yang sempurna. Dan ketaatan yang sempurna itu bukan perbuatan saya, tapi perbuatan Kristus di dalam saya. Dan bagaimana saya tahu? Itu saya hanya terima dengan iman. Apa itu iman?
Waktu firman Tuhan mengatakan seperti itu, saya aminkan. Amin. Tuhan Yesus yang bekerja, Tuhan Yesus yang melakukannya, Tuhan Yesus sudah menurut. Saya terima itu menjadi bagian saya. Saya menerima Yesus di dalam diri saya. Jadi, sekarang pertanyaannya ya, yang mungkin kita bisa tanyakan. Kenapa kita masih jatuh dalam dosa? Seperti itu. Karena kemungkinannya banyak sekali. Kemungkinannya saya tidak mengetahui kondisi saya seperti apa. Saya belum mengetahui tuntutan hukum itu seperti apa. Sampai saya mau membiarkan saya yang bekerja, melakukan. Saya harus bikin ini, saya harus bikin ini. Oh, saya bandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi yang hukum tuntut itu nggak ada manusia yang bisa capai. Itu kan yang tadi saya sudah bagikan kepada teman-teman. Tapi waktu saya tahu kondisi saya bagaimana, saya akan mengundang Kristus yang bekerja. Tapi kalau saya belum tahu kondisi saya bagaimana dan tuntutan hukum seperti apa, saya terus membangun saya punya self-righteous. Saya lebih benar dari orang lain, saya mau menurut ini, saya berusaha menurut hukum. Coba keep practice tiap hari. Tapi Yesus saya tidak membiarkan Yesus bekerja di dalam saya. Tapi kalau saya tahu kondisi saya dan tuntutan hukum seperti apa, saya akan, Tuhan, lakukan. Dan itu bagaimana? Saya sadar saya punya kondisi, saya berdoa, Tuhan, seperti orang yang sinners, orang publikan, Tuhan, saya tidak layak, sedangkan mau menghadap ke atas pun saya tidak layak. Saya tahu saya punya kondisi ini seperti apa gitu. Mereka tidak membandingkan diri dengan orang lain, mereka tahu kondisinya seperti apa, mereka tahu betapa berharganya Tuhan bagi mereka, mereka tahu bagaimana hanya Tuhan yang bisa menuntut, membayar tuntutan hukum. Itulah doa kita setiap hari, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Itulah kita punya self-righteous atau kemuliaan manusia itu taruh di debu. Itulah pekabaran ini lakukan untuk kita gitu. Tuhan saya nggak bisa, Tuhan tolong lakukan di dalam saya. Itulah saya punya teriakan setiap hari kepada Tuhan. Lakukan di dalam saya, lakukan di dalam saya. Saya tahu firman Tuhan bilang begini, saya terima dengan iman. Saya aminkan, lakukan. Saya nggak bisa lakukan. Teman-teman, dan setiap hari kita punya doa seperti itu. Setiap hari kita baca firman Tuhan. Ada tuntutan hukum, misalnya di dalam firman Tuhan. Ada tuntutan yang saya harus bikin. Tuhan, saya tahu saya nggak bisa melakukan ini. Dengan usaha saya, dengan kondisi saya. Hanya Tuhan yang bisa lakukan di sini. Tuntutan ini. Saya aminkan dan saya biarkan Tuhan lakukan di dalam saya. Kita bisa lihat, tetapi apa itu self-righteous? Waktu saya baca, wah ini orang ini cocok nih, ini nggak cocok sama saya. Itu kita ngerti saya punya kondisi nggak? Itu saya ngerti tuntutan hukum seperti apa? Waktu saya ngerti saya punya kondisi dan tuntutan hukum seperti apa, dan saya nggak sanggup, Tuhan, saya nggak sanggup. Lakukan di dalam diri saya. Saya nggak bisa. Saya tahu Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah melakukan hal ini. Tuhan sudah obey tuntutan ini. Lakukan di dalam diri saya. Dan di saat Ellen White bilang ya, Tante Li di kutipannya, di saat kita sudah kosong, oke, disitulah baru kita bisa siap menerima kebenaran Kristus. Tapi di saat saya belum kosong, istilahnya saya masih ada pride di dalam diri saya nggak tahu saya punya kondisi seperti apa, saya masih membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu belum kosong, teman-teman. Kalau saya belum kosong, saya belum bisa menerima akan kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristus hanya diberikan kepada orang yang sudah empty himself. Dan pekabaran inilah yang membuat diri manusia itu kosong. Kesombongannya hilang, kemuliaannya ditaruh di dalam debu. Baru kebenaran Kristus diberikan, dan waktu kebenaran Kristus kita terima dengan iman, hasilnya akan ada apa? Penurutan yang sempurna kepada ketaatan hukum.
Tapi penurutan itu bukan saya yang lakukan, tetapi Kristus yang lakukan di dalam saya. Sama seperti Yesus waktu dia di dunia ini. Dia tidak pernah bilang, saya yang melakukan pekerjaan ini. Yang dia selalu bilang apa? The Father in me. Bapa di dalam saya yang melakukan pekerjaan saya. Saya sendiri tidak bisa lakukan apa-apa. Tuhan yang melakukan di dalam saya. Itulah seperti itu gitu loh. Dan saya terima dengan apa? Dengan iman semuanya ini. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dan itulah yang akan terjadi di dalam hidup saya. Mungkin itu ya yang saya bisa, apa yang kita bisa coba kasih dia punya jawaban yang secara realnya itu mungkin bagaimana gitu. Jadi dengan realnya itu seperti itu yang kita akan alami di dalam diri saya, Tante Li. Setiap hari menangis di kaki Tuhan Yesus atas ketidakmampuan saya. Menangis karena tidak bisa saya membayar hukum Tuhan, dan menangis karena pengorbanan Tuhan Yesus yang Tuhan lakukan untuk saya gitu. Dan di saat saya lebih mengosongkan diri saya, merasa saya tidak ada artinya, disitulah Tuhan akan siap memberikan kebenarannya dan penurutan yang sempurna akan terjadi di dalam hidup kita, Aunty Erli. Iya, get it, Joy. Thank you, Joy. Ya. Thank you, puji Tuhan. Jadi itu mungkin kita punya jawaban yang kita bisa berikan. Mungkin ada teman-teman ada tambahan, silakan ya. Silakan tambahan. Baik. Ya, silakan Li. Jadi memang sih kalau kita lihat kayak susah ya mau dipraktekan. Itu karena kenapa? Salah satu kita mungkin tahu ya, kita ini sama seperti orang yang sakit butuhkan dokter. Tetapi yang harus kita tahu, kita sakit apa dulu? Apakah kita hanya sakit demam biasa atau sakit asam urat yang memang tidak mengancam nyawa, istilahnya saya sakit, saya butuh, karena saya sudah siksa, saya butuh dokter gitu. Bukan seperti itu ya. Lebih dari itu, saya udah sakit yang tidak bisa disembuhkan, yang mau mati. Yang tidak ada pengharapan lagi ya. Ini kayak orang-orang yang sudah cancer misalnya stadium akhir, yang memang sudah nggak ada harapan lagi. Dokter duniawi sudah angkat tangan, dan kita memang harus berserah kepada hanya satu-satunya dokter yang kita tahu mampu ya. Makanya kalau kita sudah di kondisi terendah, artinya kan ini kita punya kebenaran sama seperti debu kan. Iya. Kondisi terendah ya, bagaimana ya kalau mau bilang kondisi terendah itu memang akan susah dengan kata-kata. Kondisi yang paling rendah, yang memang nggak ada orang yang lebih tinggi, nggak ada yang saya lebih tinggi dari seorang pun, karena saya ini paling di bawah ya, istilahnya saya paling di bawah. Betul. Dan otomatis kalau dengan perasaan seperti itu, nggak ada yang membedakan orang yang mana. Kayak kita mau lihat orang yang berbuat dosa ini, itu saya akan merasa saya lebih baik dari dia. Nggak akan seperti itu ya. Jadi karena saya sudah di kondisi paling rendah, kalau saya melihat orang berdosa, saya pun merasa saya pun sama dengan dia berdosa seperti itu. Iya. Dan ini mau bilang dengan teori, harus alami sendiri ya. Iya, betul itu. That's right. Ini susah kalau kita mau experience masing-masing beda ya, dia punya pengalaman, tetapi inilah dia punya inti. Tempatkanlah orang punya diri di kondisi paling terendah, karena Yesus turun ke tempat yang paling terendah ya. Kita tahu Yesus ke tempat yang paling terendah, dia punya kemerosotan secara manusia yang dia ambil paling bawah kan, kita tahu. Kita juga harus seperti itu. Jadi memang kerendahan hati sih yang ditekankan sekali di sini. Makanya iman itu Tuhan pun yang akan kasih itu iman kepada kita. Yes. Betul sekali. Ya, thank you. Thank you. Jadi mungkin sebelum ada teman-teman yang lain mau tambahkan, ini Tante Erli yang kita kasih lagi ya. Jadi apa pembenaran oleh iman? Atau pertanyaannya, apa itu justification by faith? Iya kan? Apa sih righteousness by faith? Apa sih justification by faith? Ini ya, itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan untuk dirinya sendiri. Jadi kebenaran oleh iman itu kesombongan saya, kemuliaan saya punya righteousness, semua yang ada yang saya merasa ada sesuatu dari saya, itu harus saya taruh di debu.
Dan kalau kita mendengarkan pekabaran righteousness by faith, kalau saya masih sombong, itu pekabaran righteousness by faith, mungkin pekabarannya salah atau sayalah yang tidak mau menerimanya gitu. Ada dua kemungkinan. Pekabaran righteousness by faith-nya salah, atau pas sudah diberikan dengan benar, saya masih nggak mau untuk menerima akan pekabaran itu. Jadi Tuhan harus taruh saya punya kesombongan, saya punya good work, saya punya apalah yang membuat saya merasa ada andilnya atau ada pride-nya, harus taruh di debu dan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan untuk dirinya sendiri. Contoh, penurutan hukum. Saya nggak bisa turut hukum secara sempurna dari lahir sampai mati, hukum tuntut perfect obedience. Saya nggak bisa. Yang bisa lakukan itu Tuhan. Sudah bisa lihat ya, melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan untuk dirinya sendiri. Nah, terus ini dia anti early. Ketika manusia melihat diri mereka sendiri yang tidak ada apa-apanya, baru mereka dipersiapkan untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang merasa dirinya tidak ada apa-apanya, nothing. Saya itu nothing, nggak ada apa-apanya. Saya punya penurutan hukum itu. Tuntutan hukum, saya nggak bisa bayar kepada tuntutan hukum. Saya punya good works itu semua tidak ada artinya karena semuanya itu ada selfish motive. Semua itu tercemar oleh dosa. Waktu saya sadar semuanya ini, saya bilang, Tuhan, apa artinya saya? Saya nggak ada arti apa-apa ternyata. Tanpa Tuhan saya nggak ada, arti saya ini harusnya binasa. Oke? Saya harusnya lenyap dari alam semesta. Itu saya. Waktu kita sadar saya punya kondisi seperti itu, baru saya dipersiapkan untuk menerima dipakaikan kebenaran Kristus. Selama saya merasa diri saya ada apa-apanya, saya belum siap untuk memakai kebenaran Kristus, makanya saya masih terus berdosa, terus karena kebenaran Kristus belum saya terima, karena saya masih ada sesuatu di diri saya yang masih saya sombongkah, atau saya merasa dengan perbuatan baik saya bisa diselamatkan, atau saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya belum siap untuk dipakaikan kebenaran Kristus. Apakah Kristus nggak mau kasih kebenarannya? Yesus mau sekali, tapi saya sendiri yang belum siap karena saya punya kemuliaan, belum taruh di debu, dan saya masih berpikir saya ada apa-apanya, sedangkan saya tidak ada apa-apanya sama sekali. Ketika saya sadar itu, baru saya bisa dipakaikan kebenaran Kristus. Oke? Ya, silakan Li. Jadi memang betul ya. Jadi kalau kita pikir kita itu debu, terus ketika kita menolong orang lain misalnya yang sakit terus sembuh, terus kita ingat lagi bahwa kita itu debu, kita akan pikir apakah kita debu bisa membuat orang lain itu sembuh? Tentu enggak ya. Kita harus, siapa yang lakukan itu kalau bukan Tuhan? Jadi bukan saya yang lakukan itu. Jadi segala sesuatu ya, bukan cuma menyembuhkan, apapun perbuatan baik yang kita sudah lakukan, yang berguna bagi orang lain dan orang lain mendapat berkat dari itu, terus kita sadar bahwa kita debu, kita nggak akan berpikir bahwa kita yang lakukan itu, karena debu nggak bisa lakukan apa-apa. Walaupun itu kita yang, maksudnya seperti kelihatan di mata manusia kita yang bikin, tapi harus menyadari kita debu, nggak bisa lakukan yang kita pikirkan itu, yang orang lain bisa lihat itu ya. Jadi itu dia yang kita harus sadar terus. Makanya kan kenapa ini agak susah ya, karena kita dari dulu ada dia punya teori try and error kan. Ya, kita gagal hari ini, besok kita akan coba lagi dan akan ya, hari ini gagal, besok bisa kita melakukan. Terus kita juga kelihatan dulu juga, kalau dulu kita ada berjuang ya, hari ini berjuang untuk bisa tidak melakukan sesuatu dosa ya, istilahnya gitu. Jadi diberi semangat, dan itu kelihatannya nggak salah ya. Harus bersama kita nggak melakukan dosa, itu bukan sesuatu yang salah kan. Itu kamu harus berjuang supaya nggak melakukan dosa hari ini. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi kita akan berusaha sendiri, tidak menyerah dan tidak merasa bahwa kita debu. Jadi kita akan merasa kita itu sesuatu. Justru ketika kita mampu melakukan itu,
kita menganggap kita sendiri yang melakukan. Itu yang tidak dituntut oleh hukum ya. Bukan yang dituntut oleh hukum ya. Kayak ini ya, jangan mencuri. Saya berusaha untuk bikin itu tidak mencuri. Ketika saya tidak mencuri, saya pikir saya sudah tidak mencuri. Tapi hukum tidak mau perbuatan saya yang tidak mencuri itu. Dari Tuhan lah yang ini itu yang Tuhan hukum mau, perbuatan Kristus kan, bukan perbuatan kita manusia. Ya, oke, thank you. That's right. Karena kalau perbuatan Kristus, 10 hukumnya dituruti, bukan hanya jangan mencuri. Karena Kristus perfect obedience, 1-10 dia turut dan seumur hidupnya dia turut. Kalau kita bisa saja ya jangan mencuri, tapi berdusta iya, jangan berzina, tapi masih melakukan hal. Jadi kalau melanggar satu, langgar semua ya sudah nggak bisa gitu loh. Makanya coba Kak, itu ya makanya tadi Lali bilang, dan Tante Lali punya pertanyaan, saya sangat mengerti karena kita juga berada dalam posisi yang sama. Jadi ini dalam kenyataannya gimana gitu. Karena saya hidup ini dari kecil sampai besar itu kita dibiasakan hidup dalam budaya, saya harus lebih tinggi dari orang lain, saya harus lebih pintar dari orang lain, saya harus lebih dari orang lain. Dan bahkan saya berada dalam situasi keadaan rohani yang saya selalu membenarkan saya lebih benar dari orang lain, betul enggak? Orang A begini, orang A begitu, si A begini, si B begitu, selalu membandingkan saya punya diri dengan orang lain. Makanya waktu pembenaran oleh iman datang, susah untuk gimana sih prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan betul, itu bukan hanya Tante Eli yang alami, kita alami sendiri gitu. Baru, oh Tuhan ternyata saya harus sadar dulu saya punya kondisi dan tuntutan hukum itu bagaimana. Apa yang Tuhan lakukan baru saya merasa tahu diri gitu. Dulu nggak tahu diri sama sekali. Lihat orang A, lari, nggak mau bergaul dengan dia karena dia masih begini-gini. Lihat orang B, saya nggak mau dengan dia karena dia begini-begini. Teman-teman, di mana kita? Kalau saya lihat saya punya diri tidak ada apa-apa, nothingness, saya nggak akan memperlakukan orang lain seperti itu. Saya akan rasa kita semua ini sama, berdosa dan semua membutuhkan Tuhan Yesus. Nggak ada lebih benar dari orang lain. Hukum lihat kita itu semua tidak bisa memenuhi tuntutannya. Hanya Kristus di dalam kita. Dan waktu Kristus ada di dalam kita, kita tidak ada satupun yang merasa diri lebih benar dari orang lain. Karena waktu kebenaran Kristus dipakaikan, kita itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Baru kita bisa memakaikan kebenaran, dipakaikan oleh kebenaran Kristus. Oke, mungkin ada satu lagi tambahan atau komentar, baru kita akan tutup ya. Karena kita mau bahas mengenai hukum Tuhan, tapi kayaknya harus di pembahasan nih. Kayaknya bagus stop sampai di sini. Silakan Ebing. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi secara sederhana, betul ya yang Anti Early bilang tadi bahwa bagaimana perbuatan Tuhan itu bisa ada di dalam diri kita, yaitu karena Yesus yang diam di dalam diri kita yang mengerjakannya. Nah, itulah yang mau diajarkan oleh buku Kabar Kesukaan. Yesus yang diam di dalam diri kita yang menghasilkan perbuatan gitu. Yes. Nah, kemudian bagaimana perbuatan itu menjadi perbuatan Tuhan itu menjadi nyata di dalam diri kita secara praktis. Ini tidak akan pernah terjadi sebelum kita sadar tentang diri kita. Makanya pelajaran ini sangat menekankan betapa pentingnya kita memahami standar Tuhan. Jadi standar Tuhan itu tinggi sekali. Dan ketika kita sadar standar Tuhan sangat tinggi dan saya sangat tidak berdaya ya, kita sangat tidak berdaya. Yang terjadi adalah kita akan menjadi menyerah gitu. Kita akan ada roh pasrah, menyerah. Di dalam roh seperti ini ya, di dalam roh seperti ini kita akan sadar betapa pentingnya Yesus sebagai juru selamat. Yeah. Nah, ini sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana itu menjadi real ya, perbuatan Kristus menjadi real di dalam diri kita. Setelah kita sadar bahwa kita lemah, kita harus tahu persis ya, kelemahan yang bagaimana yang akan Yesus ambil supaya dia ganti dengan kebenaran kita gitu. Jadi
perbuatan Kristus akan menjadi nyata ketika dosa-dosa kita itu dia ambil gitu. Tapi bagaimana dia mau ambil kalau kita nggak pernah sadar ya, kita ini berdosa, kita ini lemah gitu. Kalau kita masih ingat ya pelajaran di kabar kesukaan, ketika Yesus memberikan kebenaran kepada kita, dia harus mengambil dosa kita gitu. Iya. Dan ketika dia memberikan kekuatan kepada kita, dia harus mengambil kelemahan kita. Jadi ketika Yesus mau kasih kebenarannya ya kepada kita, dosa apa yang kita mau kasih ke dia gitu ya. Nah, dengan merenungkan standar Tuhan yang begitu tinggi, kita akan melihat saya ini begitu banyak dosa yang harus diberikan kepada Tuhan. Karena kalau kita enggak ini tidak terjadi ya, pertukaran ini tidak terjadi ya. Ini enggak akan jadi, kebenaran Kristus itu enggak akan pernah jadi kepada kita. Jadi Yesus harus mengambil dosa dan kelemahan saya, baru kebenaran dan perbuatan atau kebenaran dan kekuatannya itu menjadi bagian saya. Kalau ini dosa dan kelemahannya nggak diambil, itu nggak jadi ya, itu nggak jadi. Jadi dengan menyadari keberadaan hukum, ya kita akan tahu apa yang harus kita serahkan kepada Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyerahkan setelah kita taruhlah kita udah sadar ya, kita udah sadar dengan kelemahan dan dosa kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyerahkan dosa dan kelemahan kita? Nah, teman-teman, itulah pelajaran yang mau diajarkan dalam buku Kabar Kesukaan ya. Jadi bagaimana dosa kita itu pindah kepada Yesus. Itulah yang diajarkan mengenai Kristus yang diam di dalam diri atau salib yang terdapat di dalam segala sesuatu ya. Termasuk salib itu ada di dalam diri kita. Kalau dulu ya, seseorang memindahkan dosa itu dengan menumpangkan tangan di atas kepala domba ya. Jadi dengan menumpangkan tangan di atas kepala domba dan mengakuinya, dosanya itu pindah ke domba. Nah, sekarang tidak ada lagi domba kepada kita. Bagaimana kita harus menyerahkan dosa kita? Apakah membayangkan dosa kita pindah ke salib Yesus 2000 tahun yang lalu? Tidak. Ternyata tidak demikian ya. Ternyata kalau kita menyadari mengenai pelajaran Yesus yang diam di dalam diri kita, salib yang berdiam di dalam diri kita hanya cukup menyadari dan mengakuinya. Yesus yang diam di dalam diri kita itu akan melenyapkan, menelan segala dosa yang kita akui, kemudian kebenarannya itu menjadi aktif gitu. Itu menjadi nyata di dalam diri kita. Jadi sebenarnya pelajaran ini telah dibeberkan dengan sangat detail dalam buku Kabar Kesukaan. Cuma kita terikat secara topikal ya atau tematis di dalam buku Kabar Kesukaan. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Iya, thank you, Bing. Iya, betul ya yang Ebing sudah katakan tadi bahwa teman-teman ini pekabaran untuk menyadarkan diri kita gitu. Tahu diri, orang bilang. Ini pekabaran membuat kita tahu diri ya, yang mana inilah kondisi kita dan kita membutuhkan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Jadi kita kasih contoh, ini ya ayat terakhir. Ini yang mungkin yang Tante Eli tanya dan ini mungkin jadi praktikal juga. Jadi kita tahu Rasul Paulus ya, Rasul Paulus. Coba kita lihat kehidupan Rasul Paulus sebelum kita tutup. Dia di Filipi 3, 8 dan 9. Coba kita lihat ya. Rasul Paulus bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi semua yang Paulus miliki dia anggap rugi. Dan waktu dia mengenal Yesus itu lebih mulia ternyata dari semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Rasul Paulus sudah tinggalkan semuanya, hidupnya dia sudah dedikasikan untuk Kristus dan semua yang dia dapatkan dalam Kristus dianggap lebih mulia daripada apa yang dia miliki sebelumnya. Dan kemudian ayat 9 coba kita lihat ya. Dan berada di dalam dia, bukan kita coba bahasa Inggris supaya lebih kena. And be found in him, ada dalam dia, not having my own righteousness. Jadi dari semua yang Rasul Paulus bikin, dia bilang, tidak ada kebenaran di dalam diri saya sendiri. Karena menaati hukum Taurat. Tetapi kebenaran itu yang dikerjakan melalui iman Kristus. Saya lihat, yaitu kebenaran yang dari Tuhan oleh iman. Jadi dari semua yang Rasul Paulus bikin, dia bilang ini kebenaran ini bukan dari saya. Bukan dari saya menurut hukum Tuhan, tetapi dari
melalui imannya Yesus yang ada di dalam saya, yaitu kebenaran yang dari Tuhan melalui iman. Jadi inilah teman-teman kita bisa lihat contoh Rasul Paulus. Semua pekerjaan baik dia lakukan. Dia mengabarkan Injil. Tapi dia bilang tidak, kebenaran ini bukan dari saya. Nah itulah teman-teman, waktu kita lihat kita punya diri tidak ada apa-apanya, selalu bilang ini semua dari Tuhan yang saya hanya terima oleh iman. Kita bisa lihat itu. Dan bagaimana juga kita lihat seseorang sudah menerima kebenaran Kristus, kan ini contoh sehari-hari ya. Jadi sekarang contoh sehari-harinya. Apapun yang saya lakukan kita selalu bilang, ini bukan saya, ini dari Tuhan. Dan saya tidak membandingkan dengan diri dengan orang lain. Dan kalian lihat satu coba kita perhatikan ini yang Rasul Paulus bilang. Setelah dia melakukan semua pekerjaan Kristus, setelah dia mendedikasikan diri kepada Kristus, semua dia tinggalkan, Rasul Paulus bilang apa? Oh, saya lebih benar loh dari Anda. Apa itu yang Rasul Paulus bilang? Teman-teman perhatikan, nanti kalian dapat ayatnya. Dia bilang, I am a chief sinner. Apa I am chief sinner? Dia nggak bilang I was a chief sinner. Saya dulu pembunuh penganiaya umat-umat Tuhan. Dia nggak bilang I was a chief sinner. Dia bilang I am a chief sinner. Coba ya kita lihat dia punya itu buat biar kita lihat sendiri teman-teman. Jadi Rasul Paulus, coba ya, chief sinner. Ini dia. 1 Timotius 1 ayat 15. Ini Rasul Paulus bilang, this is a faithful saying and worthy of all exception. That Christ Jesus came into the world to save sinners, to whom I am chief. Ini Rasul Paulus bilang, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan saya itu I am chief. Apa saya chief? Chief itu kepala. Saya justru orang yang paling berdosa, teman-teman. Jadi Rasul Paulus, kita lihat ya, teman-teman. Rasul Paulus dia pengabar Injil, dia tinggalkan semua. Dia bilang, saya tidak memiliki kebenaran saya sendiri, tapi pekerjaan itu adalah kebenaran Kristus yang diterima oleh iman. Dan Yesus datang menyelamatkan dunia ini. Dan Rasul Paulus bilang, oh saya lebih benar dari si A, saya lebih benar dari si B. Dia bilang, saya chief sinner, artinya saya lebih berdosa dari kalian semua. Itulah righteousness by faith, itulah pekabaran righteousness by faith yang bisa, kalau kita terima dan bisa mengerti, kita akan selalu bilang, I am chief sinner. Saya lebih besar dosanya dari si A, saya lebih besar dosanya dari si B. Saya malu mau bilang A begini, si B begini. Saya nggak ada arti apa-apanya teman-teman. Baru Yesus bilang, Eleanor bilang, baru kita bisa menerima kebenaran Kristus. Waktu saya tidak ada apa-apa arti apa-apanya, semua dosa-dosa saya berikan kepada Tuhan Yesus. Saya tidak membandingkan diri dengan orang lain. Rasul Paulus aja nggak berani membandingkan diri dengan orang lain. Malah dia bilang, I am a chief sinner. Saya yang paling berdosa. Tante Erli, saya lebih berdosa dari Tante Erli. Saya lebih berdosa dari kalian semua. Karena saya nggak ada apa-apanya. Hukum lihat saya, nggak bisa saya bayar hukuman tuntutan hukum. Nggak bisa. Satu-satunya jalan keselamatan saya hanyalah dengan Yesus. Saya terima kebenaran Yesus oleh iman. Itulah yang setiap hari kita harus sadar teman-teman. Setiap hari, setiap saat, baru kebenaran Kristus bisa Tuhan berikan untuk kita. Inilah pekabaran yang bisa menaruh dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, bisa menaruh saya punya kemuliaan, saya punya kesombongan, saya punya self-sufficiency di dalam debu, dan mengundang Tuhan Yesus selalu untuk melakukan di dalam diri saya apa yang saya tidak bisa lakukan. Let it Christ yang lakukan di dalam saya. Oke, bukan kebenaran saya, tetapi kebenaran Kristus yang saya terima oleh iman. Oke, jadi itulah pelajaran yang kita bisa bawakan sampai saat ini. Tidak banyak yang kita bisa cover, tapi is okay. Terima kasih atas pertanyaan, terima kasih atas tanggapan, komentar yang dari teman-teman semua. Dan kita doakan biarlah Roh Kudus yang terus menerangkan di dalam kita,
dan kita bisa terima, dan kita bisa dengan kuasa Tuhan, dengan berdiamnya Kristus dalam diri kita ini semua, baru ini semua yang tadi Tante Li bilang teori-teori akan bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Oke? Jadi kita akan tutup kita punya